نريد أن نسأل من الذي يريد أن يتعلم يدرس في إيران؟ الحمد لله. di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagai manfaat. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas ya kedatangan tamu dari Iran yang disambut oleh Agil Siraj. Artinya di sini dari saudara-saudara kita di NU sana, mereka kedatangan tamu dari Iran, yang mana kita ketahui bahwa ini kejadian beberapa pekan yang kemarin ya sahabat Lampai Channel ya, tapi kita baru bahas di hari ini, yaitu disambut oleh Kiai Agil Siraj. Ya, biasa kita tahu bahwa sekarang banyak ada juga kiai-kiai yang mereka di situ kita katakan Kiai NU yang garis lurus. Dalam hal di sini mereka tidak suka dengan datangnya tamu-tamu dari Syiah, dan bahkan mereka juga melihat sebagaimana yang tersebar ya, bahwasanya mereka itu mendapatkan di PBNU itu merupakan pintu masuk Syiah ya. Jadi di sini kita lihat sahabat Lampai Channel, di sini kita bahas ya, bahwasanya kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana itu Syiah. Nah, di sini datang beberapa orang ya dari ini Syiah ya sahabat Lampai, dari Iran, yaitu Ayatullah Sayyid Jawad ya. Jadi disambut oleh Agil Siraj, yaitu kemarin dia sebagai ketua PBNU ya, dan sekarang sudah diganti ya karena tidak terpilih lagi. Nah, yang kita akan bahas di sini sahabat Lampai Channel, kenapa terlalu bermudah-mudahan di dalam mendatangkan atau menerima Syiah. Syiah ini taqiyah ya, mereka punya pemahaman taqiyah, dan itu mereka tahu ya. Al-hadirin min Jumhuriyah Islamiyah Iran, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal ma'had samaitu bi al-thaqafah likay yafhamu at-talaba huna thaqafah islamiyah 'ammah wa hadarataha min nahiyat tarikh wal falsafah wal kalam wal akhlaq bijanib al-idafa ila tafsir wal hadith wa ma ila dhalik. Walhamdulillah ayul aulad wal banat fi hadhihi al-lailah a'azzana Allah wa syarafana wa syarafakum bihudur al-dhayf al-karim Asad Habib Ayatullah Jawad Ash-Shahristani. Hadhihi Shahristan madinah ma'rufah bil ilm wal ulama. Syiah ini nantinya ya ujung-ujungnya akan membunuh kita semua ya, kalau mereka menguasai Indonesia ini ya, melalui, lihatlah ketika di Yaman itu, melalui sebuah organisasi juga. Ujung-ujungnya setelah itu lama mulai banyak mereka memberontak. Sekarang lihat Yaman, lihat Suriah ya. Awalnya itu mereka cuma datang 1 orang 2 orang, di situ mulai masuk dalam organisasi. Lama-lama lihat apa yang terjadi di Suriah. Kemudian juga Pakistan dulu 2 kali mereka memberontak tapi gagal. Tapi gagal. Yang ujung-ujungnya mereka akan membunuh kita yang mereka katakan Sunni. Mereka ini luar biasa licik ya. Di hadapan kita mereka itu menganggap bahwasanya mereka punya taqiyah itu, bahwasanya para sahabat itu ya mereka doakan ya. Tetapi ketika antum sudah mulai loyal dengan mereka, mereka akan ajarkan bahwasanya wajib antum memahami bahwasanya Ali bin Abu Thalib itu
imamnya mereka. Bahkan kalian harus meyakini bahwasanya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, ya Utsman di neraka, bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di neraka, ya, karena dia masuk pada jalur anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Itu kalau antum sudah menjadi loyal kepada mereka. Tetapi ketika antum masih baru-baru mulai untuk mereka mencari jalan, mereka mengajarkan antum seakan-akan baik dengan khas-khasan dakwah yang baik. Ternyata mereka punya bagaikan kedondong, saya katakan sahabat Lampai Channel, itu bersih mulus di luar tapi di dalam berduri. Seperti ada dai Syiah yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu Habib Ja'far, ya di situ ya, yang banyak digemari oleh orang-orang itu Syiah, ya Syiah. Nggak usah terlalu terkecoh dengan takianya. Kalau antum tidak paham, tidak memiliki ilmu di dalam antum, iya ya bagus ya sampaikan, tapi hati-hati, itu Syiah. Yang akan mengetahui itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tentang bahayanya Syiah, orang-orang yang berpartisipasi di dalam memberantas Syiah, mereka tahu. سنتكلم اليوم عن سبيدرمان وما جاء في هذا الإغريق أو في هذه القصص والخزعبلات. هناك من يقول أن سبيدرمان من آل البيت، وأنا أقول له لا، هو من محبي آل البيت. وكما جاء في الذكر في حديث آل الكساء أنه عندما يعمل بيده هكذا أي سيبدرمنمان فإنه من ذرية الحسن، وإذا فعل هكذا فإنه من ذرية الحسين. علي 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 صاحب مرضان علي شير يمدان علي صاحب مرضان علي شير يمدان علي لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذوالفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذوالفقار. توی گل باغ و بهشت من، توی گل باغ و بهشت من، توی همه سرنوشت من، توی أجلس بخدمته وأستفيد من نهجه وطريقته. نحن نعلم أن الكثير من الأخوة الأكابر الذين لهم باع في هذه البلاد وهذه المدينة المقدسة هم أعضاء هيئة علماء الدين، هيئة نهضة العلماء الذي يربو على أكثر من 100 سنة من تأسيسها. نستنير به وإلى الأمام إن شاء الله، نتقدم بالعلم والمعرفة إن شاء الله. ونريد أن نسأل من الذي يريد أن يتعلم يدرس في إيران؟ Alhamdulillah. Dan kita lihat di sini yang paling sering datang dari Iran ke Indonesia ini melalui jalur saudara-saudara kita ya, organisasi yang ada di Indonesia ini, ya maaf saja yang sering datang mereka di NU. Kita lihat di situ
Ya, ini fakta. Kalau kita berbicara berdasarkan fakta, ini baru beberapa pekan yang lalu ya mereka datang lagi. Ya, ada 2, 4, ada 6 orang. Ya, di situ ada Ayatullah Sayyid Jawad ya. Mereka ini tokoh Syiah di Iran. Dan kita dengarkan tadi dikatakan oleh Agil Siraj bahwa dia bertanya kepada siswa-siswa, kepada santri-santri, siapa yang mau belajar di Iran? Luar biasa. Iran itu Syiah. Antum ya sebagai orang tua jagalah anaknya antum, jangan tertipu dengan penampilan seperti begini. Ya, Syiah itu mereka luar biasa. Syiah itu awal Syiah itu muncul itu dari Abdullah bin Sabah, ya, pendiri gembong munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk juga dia yang membakari, yang mengkomfori, yaitu terbunuhnya Utsman. Dia masuk juga di dalamnya ini, ya, memberontak kepada para sahabat. Inilah buahnya Iran. Makanya Iran itu tidak pernah menang ketika memimpin suatu peperangan, karena Rasulullah mendoakan memang kehancuran kepada Iran. Khusus memang ketika Rasulullah mengirim pasukan, mengirim utusan surat ya untuk kepada Raja Persia saat itu, kan dibunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah marah dan mendoakan Iran. Dan lihat fitnah yang akan muncul nanti juga dari Iran. Dari Iran banyak, ada dari Najd, ada dari Iran. Itu harus, jangan cuma Najd saja yang tidak, Iran juga muncul dari situ ya, dari situ fitnah. Maka fitnah yang terbesar yang kita akan hadapi itu adalah orang-orang munafik Iran, seperti orang Syiah ini. Kita termakan dengan konforan-konforan mereka Wahabi yang mereka membakar. Banyak dari kalangan kaum muslimin terpengaruh dengan itu, padahal yang menjadi komfor mereka, yaitu yang memfitnah itu adalah menggelari orang itu dengan Wahabi, adalah Syiah. Yang pertama adalah Ratu Balkis ya, Ratu Inggris. Yang pertama yang mengatakan itu adalah menggelari Ratu Inggris, karena begitu takut mereka dengan Abdul Wahab bin Rustum ya, bukan Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan, karena jauh perbedaan hidupnya dengan lahirnya, meninggalnya dengan lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dia di Najd. Kalau Abdul Wahab bin Rustum itu di Afrika, sehingga sampai kepada yang saat itu Pakistan yang dijajah oleh Inggris, sehingga mereka begitu takut, karena bahkan Abdul Wahab bin Rustum ini membunuh para ulama ya, begitu keras mereka ya, sehingga mereka digelari dengan Wahabi ya. Dan setelah itu muncul lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus disiram ini konforan bahwa itu Wahabi sampai agar orang menjauhi dari memurnikan Allah Subhanahu wa taala, yang itulah masuk Syiah di dalamnya. Syiah yang masuk di dalamnya, sehingga kita orang-orang awam, banyak orang-orang di luar sana mereka terpengaruh, kasihan ya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sama di Saudi Arabia itu mereka, kalau kita di Indonesia itu seperti tuan kuih membonjol, pahlawan seperti begitu. Makanya hati-hati jangan sampai kita termakan di dalam fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang Syiah. Bahkan Syiah ini sampai memiliki jenjang-jenjang, bahkan mengatakan Jibril itu, Syiah mengatakan bahwa Jibril itu salah alamat. Itu Syiah punya pekerjaan itu. Seharusnya Ali bin Abi Thalib yang katanya menjadi nabi, tapi dia salah alamat. Luar biasa itu ya, sampai tingkat-tingkat itu. Dan bahkan saya lihat ya kejadiannya sahabat tanpa channel, mereka itu membunuh kaum muslimin, orang-orang yang di luarnya. Nanti kita semua termasuk kalian itu yang mengundang mereka ini nanti ya, kalau tidak sepaham ya, kalau tidak ikut mereka ya, mereka akan bunuh. Lihat kejadian-kejadian. Kita jangan tutup mata dengan kejadian-kejadian yang jahatnya Syiah ini ya. Jadi itulah, kami mengatakan ini bukan berarti kami tidak senang dengan NU, dengan kami kritik supaya lebih memperbaiki, karena banyak juga kiai-kiai dari NU yang tidak sepaham dengan mereka ini, yang menentang tentang Syiah. Bahkan kedatangan seperti begini mereka menentang, mereka tidak suka karena mereka tahu tentang bahayanya Syiah. Namun kita abang kita saat ini Agil Siraj ini ya sudah memiliki pemahaman, terpengaruh dengan Syiah, karena mungkin ya Allah alam, mungkin karena ada sesuatu yang
menyebabkan hal itu terjadi. Oke sahabat Lampa Channel, bagaimana pendapatnya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Antum komentar yang baik-baik, antum jangan komentar kalau antum komentar yang jelek. Saya tidak bertanggung jawab dengan komentar jeleknya antum, karena antum sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Antum komentar yang baik-baik ya sahabat Lampa Channel, doakan minimal ya. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين